Lanjut aja ke soal nomor 1, yaitu panjang lintasan saat T sama dengan 1 dan T sama dengan 3. Kan panjang lintasan itu adalah ST sama dengan 2T pangkat 3 min 6T yang diberikan. Nah, berarti kita tinggal masukin aja ST sama dengan 1, berarti 2 min 6 sama dengan min 4 meter. Terus yang ST sama dengan 3, berarti 3 pangkat 3 dikali 2, 54 dikurang 18. Berarti hasilnya adalah 36 meter. Yang B, kecepatan rata-rata pada saat T sama dengan 1 dan 3. Kecepatan rata-rata itu berarti kalian merata-ratakan, berarti kalian mencari perubahan. Perubahan itu berarti delta S per delta T. Berarti S-nya yang kedua itu adalah 36 dikurang S-nya yang pertama, yaitu min 4 meter, dibagi T-nya kedua dikurang T-nya pertama. Berarti 36 min 4 dibagi 2 sama dengan 40 per 2 sama dengan 20 meter per second. Yang C, waktu saat kecepatan sama dengan 0. Waktu saat kecepatan sama dengan 0. Nah, berarti kita harus mencari kecepatannya dulu. Kecepatan itu apa sih? Kecepatan itu baru nanti kalian mencari turunan. Kecepatan itu turunan. Kecepatan turunan dari ds per dt atau dari fungsi yang diberikan. Nah, di sini fungsinya adalah 2T pangkat 3 di min 6T. Kalau diturunin berarti jadi 6T kuadrat min 6. Nah, waktu saat kecepatan sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 6T kuadrat min 6. T-nya berarti sama dengan 1 sekon. Kenapa? Karena kalau ini dibagi 6 sama dengan T kuadrat min 1. Kalau dipindah ruas jadi hasilnya sama dengan 1. Dan T nggak mungkin negatif. Ingat. Yang D itu mencari kecepatan saat percepatannya sama dengan 0. Nah, berarti kita mencari percepatan dulu. Percepatan itu diturunkan dari kecepatan. Kenapa harus diturunkan dari kecepatan? Karena percepatan itu dia mencari perubahan kecepatan seberapa banyak atau seberapa besar. Nah, berarti kalian turunkannya 2 kali. Kenapa? Karena kecepatan itu diturunkan. Kalau kecepatan itu diturunkan berarti percepatannya juga diturunkan lagi. Berarti diturunkannya 2 kali. D kuadrat S per dt kuadrat dari 6T min 6. Nah, 6T min 6T kuadrat min 6 diturunkan lagi berapa? Jadi 12T. 0 percepatannya dicari waktunya. T sama dengan 0 karena 0 dibagi 12 adalah 0 sekon. Nah, kalian mencari nih. Kalian udah dapat waktunya. Berarti kalian tinggal masukin ke kecepatan. Kecepatan itu 6T kuadrat min 6. Nah, ini coret, dapat kalian hasilnya 6 meter per second. Gitu. Oke, yang kedua. Memilih 4 anggota dari 12 kandidat. Diketahui 8 kelas 11 dan 4 kelas 12. Peluang minimal 2 dari kelas 11. Minimal 2 dari kelas 11. Berarti kalian kelas 11-nya harus nambahin 2 minimal. Itu minimal syarat. Nah, berarti ada 3 kasus kan? Karena 4 anggota, yaitu 2 dari 11, 2 dari 12, terus 3 dari 11, 1 dari 12, dan 4 dari kelas 11 semuanya. Nah, di sini kita akan mencari peluang kepilihnya. Peluang kepilihnya berarti diambil 8 orang diambil 2, terus 4 orang diambil 2. Hasilnya adalah 168 peluang gitu. Nah, kalau yang ini sama juga, ya udah berarti 8 orang diambil 3, 4 orang diambil 1. 4 orang diambil 1. Nah, hasilnya berarti nanti kalian dapatkan sekitar 224. Nah, C ini kalian ini misalnya dari kelas 11 8 orang, kalian ambil 4 orang. Nah, berarti nanti hasilnya kalian mendapatkan 70. Nah, perlu diingat bahwa CNR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial dikali L faktorial. Nah, nanti kalian masukin. Nah, udah gitu. Kalian akan mendapatkan 3 kasus kayak gini hasilnya. Hasilnya kemudian dijumlahkan. Nanti kalian akan mendapatkan hasilnya yaitu 460. Kok 65 sih? 462. Nah, udah ini tuh berarti N A.
Kenapa? Karena dari kasus. Nah, kita di sini akan mencari total keseluruhan. Total keseluruhan berarti NS ruang sampel. Ruang sampel itu didapatkannya dari mana? Ya ini 12 orang diambil 4, 12 orang diambil 4, berarti 12 faktorial dibagi 12 kurang 4, 11, 10, 9, 8 faktorial dikali 4 faktorial, berarti nanti kalian akan mendapatkan 495. Nah, udah gitu kan peluang itu kan rumusnya kan sama dengan NA per NS sama dengan, ya udah kalian tinggal 462 dibagi 495. Udah nggak usah dikecilin karena kalian nggak pakai kalkulator. Nah, soal yang ketiga adalah peluang mata dadu prima atau genap. Nah, kalau dadu itu kalian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kepala ya. Ada 6 angka. 6 angka berarti totalnya adalah 6 angka. Nah, di sini kita akan mencari yang pertama adalah prima. Bilangan prima itu kayak gimana sih? Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 9, bla 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 dan seterusnya. Nah, berarti kita masukin dong nih yang prima. Di prima nih 2, 3, 5, 7-nya nggak ada, ya udah biarin 2,3,5. Nah, totalnya ada berapa? Ada 3. Nah, terus kita cari yang genap sekarang. Kita sebut B. Nah, kalau yang genap, ya udah kalian ambil yang genap juga. Kalau yang genap itu berarti yang bisa dibagi 2. 2, 4, 6. Nah, jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 3 juga. Nih, kalian harus menghitung jumlah ini. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena nanti kalian kan mencari peluang. Kalau misalnya kalian udah biarin. Lanjut aja nanti kelamaan. Nah, nih, dilihat di sini ada yang sama nggak? Ada, yaitu 2. Nah, kalau ada yang sama berarti ini tuh yang samanya 1. Yang ini yang samanya 1. Ada satu variabel yang sama. Berarti nanti kalian di akhirnya dikurang. Nah, berarti peluang sama dengan 3/6 karena jumlah semuanya ada 6 ditambah 3/6 A ditambah B sama dengan 6/6 dikurang sama variabel yang kedobel tadi 1/6 sama dengan 5/6. Kenapa harus per 6? Karena kita ingin menghitung total semuanya lah. Total dari semuanya pokoknya harus dibagi 6 karena itu kan peluang. Nih, yang kedua, peluang terambilnya kartu as atau merah dari satu set kartu. Nih, perlu diketahui kartu itu ada berjumlah 52, yaitu dari hitam dan merah berjumlah 13 masing-masing. Kok 13 sih? 26 harusnya. Harusnya 26. 26. Soalnya ada 2. Nih, di sini ada 4 jenis, yaitu contohnya kartu as. Kartu as ini dia memiliki kayak gini. Ada kayak gini kan? Ingat kan? Kalian kalau lihat di daftar kartu pasti kalian ada yang kayak gini. Terus yang ini mereknya sama. Kartu as di sini ada 4. Bukan deh. Aduh, aku lupa. Pokoknya kayak gitu. Nah, di sini kita pengen mencari kartu as. Berarti A sama dengan kartu as itu. Kartu as itu dia ada berapa nih? Di sini dia ada misalnya ada 2. 1, 2. Kartu as itu dia misalnya ada 2. Kalau kartu merah berarti ya udah ini 26 kartu. Nah, kita lihat di sini ada yang sama nggak? Ada, yaitu kartu as. Kartu as itu ada hitam dan merah. Berarti yang samanya ada 2. Betul nggak? Iya, yang samanya ada 2. Soalnya dari hitam dan merah. Tuh. Nah, ya udah tinggal hitung aja. Berarti kan jumlahnya kan 52. Berarti 26 ditambah 2 dibagi 52 sama dengan 28/52. 28. Kok 2 sih? 4 coy. 4 kan ini. Soalnya 1, 2, 3, 4. No kan bener. Ini ada 4. Berarti peluangnya nanti adalah
26 ditambah 4 per 52 totalnya. 26, 27, 28, 29, 30. 30 per 52 dikurang 2 per 52 sama dengan 30, 29, 28 per 52. Itu jawabannya. Yang ketiga, pelemparan dua buah dadu yang hasilnya sama dengan 10 atau 4. Nih yang berarti nih kita cari nih A yang jumlahnya sama dengan 10. Kita cari nih, berarti yang jumlahnya 10 itu contohnya kayak 4 sama 6, 6, 7, 8, 9, 10. Nah terus 5 sama 5, terus sama 6 sama 4. Kenapa kita nggak pakai 7 sama 3? Karena 7 itu nggak ada. Ya udah berarti cuman ini yang ditambahkan hasilnya sama dengan 10. Ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah yang B, Allahu Akbar. Yang B itu berarti nanti kalian akan mencari yang kalau ditambah itu hasilnya 4. Nih contohnya kayak gini, 2 sama 2, 3 sama 1, sama 1 dan 3. Kalau 4 sama 0 kan nggak ada ya. Ya udah cuman ini doang yang hasilnya sama dengan 4. Jumlahnya ada 3. Ada yang sama nggak di sini? Lihat. Ada yang sama nggak? Berarti nggak ada. Berarti ini ini perhitungannya berarti saling lepas. Ini berarti hitungannya saling lepas. Nah berarti kalian tinggal nambahin aja nih. Oh iya, kita harus mencari NS berarti kalau dua dadu itu kan, satu dadu itu kan berarti kan 6. Kalau ada 2 berarti ya dikali 6 juga. 6 kali 6 sama dengan 36 atau 6-nya dikuadratin ya. Soalnya ada 2 dadu. 2 dadunya berarti nanti dia cloning. Cloning itu berarti kayak kuadrat. Nah, ya udah di sini kalian tinggal ditambah aja. 3 ditambah 3 per 36 sama dengan 6 per 36 sama dengan 1 per 36. Jangan lupa kalian tulis saling lepasnya. Oke. Nah yang 4, yang nomor 4. Nih bentar aku lihat soalnya dulu. Kalau nomor 4 itu diminta distribusi peubah acak. Nih diketahui di dalam bakul itu ada 4 kuning dan 6 hijau bola. Nah totalnya ada 10, diambil 5 bola. Nah dinyatakan X sama dengan kuning. Kita akan membuat tabelnya. Tabel nih, tabel X itu sama dengan kuning. Nah berarti kalian hitung sampai kuningnya habis. Berarti kuningnya habis sampai kuningnya habis. Nah berarti misalnya kalian mendapatkan kan sampai 5 kan, sampai 5 berarti sampai kuningnya mentok gitu lah pokoknya. Pokoknya terambilnya 5 tapi kuningnya harus masuk semua. Misalnya nih 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa nggak sampai 5? Harusnya kan ini kan sampai 5 karena kuningnya udah nggak ada gitu. Nah di sini kalian harus mencari ini dulu nih. Nih kalian harus mencari masing-masing bola yang terambil. Berarti pakai apa? Pakai kombinasi. Nih misalnya yang terambilnya itu 0 kuning, 1 kuning, 2 kuning, 3 kuning, 4 kuning. Nah kalau misalnya 0 kuning berarti yang terambil semua adalah bola berwarna hijau. Nah berarti kalian pakai kombinasi di sini. C4 bola kuning diambil 0 dikali sama 6 bola hijau diambil 5. Semuanya 0 diambil. Nah terus yang pertama yaitu yang diambil 1 kuning berarti C4 kuning diambil 1. Nah kalau kuningnya ada 1 berarti bola hijaunya berkurang 1 jadi 4C6 4. Ya terus berlanjut sampai ke 4 6 3 C4 3 C6 2 C4 4 C6 1 gitu. Nah ini nanti kalau kalian hitung hasilnya adalah 6 terus 60 terus 120 terus 60 sama 6. Nah di sini kita harus mencari NS di sini. Nih NS.
NS itu yaitu total dari segalanya. Nah, NS di sini gimana sih cara nyarinya? Ya udah, di dalam di dalam bakul ada berapa bola? Di dalam bakul itu ada 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bola. Ada 10 bola diambil 5. 10 bola diambil 5. Berarti nanti kalian akan mendapatkan 252. Nah, ya udah, ini tinggal masukin aja nih ke sini. Tinggal berarti 6 per 252, 60 per 252, terus 120 per 252, terus 60 per 252, terus 6 per 252. Udah gitu. Nah, yang kedua adalah grafik. Grafiknya gampang lagi. Grafiknya tinggal lebih gampang. Ini kalian cari titik maksimalnya yaitu 120, terus di bawahnya 60, terus di sini 6 per 252. Di sini kuningnya terambil 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalian masukin sesuai tabel. Nah, kalau di 0 itu berarti dia 6 per 252, 60, 120, 60, sama ke 6 lagi. Nah, kalian kotak-kotakin kayak gini. Ya, bisa lah kalian. Nah, nanti harusnya kalian akan mendapatkan kayak gini, kayak bel gitulah. Yang kelima nih, yang kelima udah kayak gitu ya. Yang kelima, 30% lolos diambil 6 peserta. Peluang jika lolos 4 orangnya adalah berapa? Nah, ini kalian hitungnya pakai ini, pakai yang CNX dikali PX dikali QN min X. Ini mirip sama kayak hitungannya binomial Newton yang CNR dikali Y pangkat R dikali X N min R, dimana R-nya dimulai pada saat 0. Nah, sama kayak itu. Ya udah, berarti nih kita identifikasi dulu nih. N jumlah orangnya ada berapa? Jumlah orangnya diambil 6 peserta. Syarat X, berarti syaratnya X. Berarti peluang jika lolos 4 orang, berarti syaratnya adalah 4 orang. Nah, kalau 30% lolos itu adalah P-nya. P-nya itu adalah hasilnya 30% lolos. Hasilnya adalah 30% lolos, dan Q adalah hasil yang tersisa. Yang tersisa berarti kalau 30% udah lolos, berarti sebagiannya berapa? Berarti 100 dikulang 30 sama dengan 70%. Nah, udah, kalian tinggal masukin aja nih di sini. Berarti C64 dikali 30%-nya di sini kita ubah jadi pembagian. Jadi pecahan. Pecahan itu berarti 30 per 100, coret nolnya berarti 3 per 10, pangkat X-nya 4, dikali Q-nya. Q-nya adalah berapa? 7 per 10. 7 per 10, 6 kurang 4 adalah hasilnya 2. Nah, berarti C64 kalian hitung, berarti nanti kalian mendapatkan 15 dikali ini nanti kalian hitung dapat hasilnya 81 per 10.000. Terus nanti kalian ini 7 kuadrat hasilnya 49, 10 kuadrat hasilnya 100. Terus nanti kalian tambahin, bukan ditambahin, dikali, nanti kalian dapatkan hasilnya. Dah, semoga bermanfaat.